Oke, selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Eka. Kali ini kita tidak berjumpa dalam pelajaran IPS ya, namun dalam kegiatan les, yaitu les AKM. Nah, AKM. Ada yang pernah mendengar apa itu AKM? Bu Eka yakin di kelas ini entah sebagian kecil atau sebagian besar anak pasti pernah mendengar AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Nah, apa sih AKM itu? Maka sebelum kita memulai les AKM, Bu Eka akan mencoba menjelaskan kepada anak-anak apa itu AKM. Apa itu AKM? AKM adalah Assessment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, model penilaian pengganti ujian nasional yang menitikberatkan pada dua kompetensi penalaran peserta didik, yakni literasi membaca dan numerasi matematika, serta penanaman nilai-nilai Pancasila melalui survei karakter. Jadi AKM ini merupakan suatu penilaian sebagai pengganti ujian nasional. Kalau tahun lalu, jadi ujian nasional itu kan terakhir tahun 2020, namun pada tahun ini sudah digantikan dengan AKM ini sendiri, yaitu Assessment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Oke. Nah, Assessment Kompetensi Minimum berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Jadi, AKM ini nanti dilakukan di kelas, bukan kelas akhir pada setiap jenjang. Jadi, dilakukannya di kelas 5, kalau SMP kelas 8, kalau SMP di kelas 11. Tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan agregat yang berfokus pada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Jadi nanti pelaporan dari hasil AKM ini merupakan laporan hasil satu kelompok sekolah, merupakan hasil satu sekolah ya, tidak berfokus pada individu satu dengan individu yang lain. Misalnya kalau UN itu kan kita hasilnya individu ya, UN, ujian sekolah, ujian akhir semester itu kan per individu. Si A nilainya berapa, si B nilainya berapa, si C nilainya berapa, itu tidak ya. Itu tidak berlaku dalam AKM. Dalam AKM ini laporannya itu menjadi satu kelompok sekolah, dan nanti tidak seluruh kelas 8, namun hanya beberapa anak saja yang digunakan sebagai sampel yang akan dipilih dari pusat. Nah, mengapa kita semua harus mempersiapkan diri? Karena kita tidak tahu nih siapa nanti anak yang akan dipilih. Bisa si A, bisa si B, bisa si C. Nah, itu pun bahkan kami sebagai guru dari sekolah pun tidak tahu nanti siapa yang akan dipilih oleh dinas untuk mengikuti asesmen kompetensi minimum ini. Jadi, makanya mulai dari sekarang kita harus mempersiapkan diri semuanya supaya kita nanti akan lebih siap dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Nah, ini apa sih manfaatnya untuk sekolah? Nah, manfaatnya untuk sekolah itu supaya sekolah bisa mengetahui nih, nilai ternyata terdapat kelemahan dalam bidang sains atau numerik, ternyata atau mungkin literasi. Nah, ketika di situ ada kekurangan, maka bisa menjadi revisi atau bisa menjadi perbaikan proses pembelajaran di periode yang akan datang. Nah, itulah kenapa AKM ini sangat perlu, sangat baik dilakukan dalam jenjang pendidikan sebagai gambaran proses pendidikan di suatu sekolah. Nah, komponen asesmen nasional ini ada AKM nasional, literasi dan numerasi. Nah, siswa. Ini yang survei karakter dan survei lingkungan belajar. Survei karakter ya, literasi, numerasi, dan survei karakter. Nah, sedangkan survei lingkungan belajar ini nanti ditujukan kepada guru dan juga staf di suatu sekolah.
Jadi anak-anak tidak mengikuti survei lingkungan belajar. Nah, ini tentang literasi membaca dan numerasi. Kontennya nanti ada teks, informasi, dan sastra. Numerasi ada aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Sedangkan proses kognitif itu nanti ada prosesnya menemukan, interpretasi, dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Sedangkan numerasi, pemahaman, penerapan, dan penalaran. Nah, untuk konteksnya sendiri itu ada personal, sosial, budaya, dan saintifik. Numerasi sama, personal, sosial, budaya, dan saintifik. Nah, makanya di sini besok kita akan sama-sama belajar tentang persiapan AKM ini yang nanti konteksnya adalah ada soal-soal yang konteksnya itu adalah sosial budaya, yaitu IPS ya, yang menyangkut tentang IPS. Nah, instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Ini bisa di-skip saja ya. Jadi AKM literasi numerasi, nanti informasi yang ingin diperoleh itu dari pusat adalah hasil belajar kognitif. Sedangkan survei karakter itu hasil belajar sosial emosional. Oke, asesmen kompetensi minimum literasi membaca. Nah, literasi membaca ini berkaitan dengan apa saja sih? Yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Jadi nanti lebih ditekankan literasi itu kan literasi membaca, numerik. Nah, nanti dalam membaca itu lebih ditekankan bagi kemampuan kalian untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah yang nanti akan ditanyakan itu sangat beragam ya. Sedangkan numerasi itu yang akan disasar adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Wah, ini bahasanya sudah tinggi ya, pasti kalian bingung. Ya, semoga lebih ada pencerahan ya, apa sih AKM ki ketwingi-wingi kan mungkin masih gamblang, masih bingung apa toh AKM ki kok sebagai pengganti UN. Nah, mungkin dengan penjelasan ini bisa sedikit ada kejelasan. Ada sedikit pencerahan ya dari Bu Eka ya. Jadi lumayan tidak membingungkan supaya kalian bisa lebih siap menghadapi AKM ini sendiri. Nah, bentuk soal AKM ini ternyata beragam, tidak hanya melulu tentang pilihan ganda, tetapi ini ada pilihan ganda hanya satu jawaban benar, dua ada pilihan ganda kompleks jawaban benar lebih dari satu. Nah, atau menjodohkan ini ada isian singkat, angka, nama benda yang sudah fix atau non objektif esai. Nah, ini jadi bentuk soal AKM. Nah, terus kemarin Bu Eka tuh sempat baca juga di salah satu situs ya, Bu Eka lupa situsnya apa, bahwa nanti soal AKM itu bersifat adaptif. Adaptif itu bagaimana? Nah, ketika kalian nomor 1 itu salah, jawabannya salah, maka di nomor 2 nanti level soal kalian itu akan lebih rendah levelnya dari yang nomor sebelumnya. Namun ketika nanti nomor 1 itu benar, maka nomor selanjutnya itu nanti tingkat soalnya akan lebih sulit. Nah, itu adaptif ya, disesuaikan dengan jawaban masing-masing anak. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa nanti soalnya akan berbeda-beda setiap anak. Nah, itu tentang soal AKM. Nah, besok kita akan belajar lebih jauh lagi bagaimana sih soal AKM tentang sosial budaya itu seperti apa. Nah, di sini Bu Eka juga sedang belajar ya, sedikit-sedikit belajar karena ini merupakan hal baru juga, bukan hanya untuk anak-anak, tetapi untuk Bu Guru, untuk guru-guru kita juga, untuk guru yang lainnya, ini merupakan sesuatu hal baru dari
pusat dari Dinas Pendidikan. Oke. Nah, komponen AKM ini ada numerasi, literasi membaca, konten ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty aljabar. Oke. Ini bisa dilewati. Oh, ternyata sudah selesai. Itu saja. Ini salah satu contoh. Sebenarnya Bu Eka tadi mau menampilkan contoh soal AKM sih, namun bisa kita bahas besok saja pada pertemuan berikutnya. Ini populasi penduduk Tiongkok. Nah, ini kan merupakan sosial budaya nih tentang populasi penduduk. Nah, mungkin nanti kalian bisa melihat salah satu contoh soalnya itu misalnya di golongan berapa, di golongan usia berapa sih yang jumlah penduduknya paling banyak. Itu kalian bisa, kan harus mencermati nih jumlahnya mana ya. Nah, itu salah satu bentuk contoh AKM itu seperti itu. Jadi kita kayak melihat data, nggak harus melihat data sih, ada soal cerita panjang, nah nanti kita analisis misalnya mencari pokok bahasa, nah itu kan termasuk literasi ya. Nah itu tentang AKM. Mungkin sampai di sini anak-anak sudah sedikit ada kejelasan ya, ada sedikit pencerahan. Baik. Oh, sudah selesai. AKM, Assessment Kompetensi Minimal. Nah, makanya Bu Eka berpesan kalian persiapkan diri kalian mulai dari sekarang. Walaupun kita masih daring, semoga semangatnya tidak garing ya, harus tetap semangat seperti sekolah di sini, seperti sekolah biasa. Karena kalau kalian melihatnya dari sisi negatif, maka apa yang kalian lakukan itu pasti tidak akan maksimal. Maka cobalah kalian mencoba melihat sesuatu itu dari sisi positifnya. Misalnya, misalnya dari kita udah bosen nih sekolah dari rumah, nggak kemana-mana, nggak ketemu temennya, udah bosen di rumah, itu kalau dilihat dari sisi negatif. Namun kalau dari sisi positif, kita bisa lebih lama nih ketemu orang tua, berkumpul dengan keluarga, namun kita masih bisa menimba ilmu. Nah, dengan begitu kan itu hal-hal positif yang perlu kita tanamkan. Kalau kita sudah berpikir positif, maka semangat kita juga akan positif, menumbuhkan semangat yang baik. Nah, oke. Jadi jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Semoga kita dimudahkan ya dalam menghadapi AKM ini. Anak-anak besok diberikan kelancaran berpikir, kelancaran dalam memilih jawaban, kesehatan, kemudahan, supaya AKM ini bisa dilalui dengan baik, dengan hasil yang maksimal. Oke, sekian dulu dari Bu Eka. Kita akan berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.